Itu lihat itu teman-teman, sunsetnya indah sekali ya. Ada di TV-TV ya. Dulu saya mikirkan seperti itu yang ada cuma di TV-TV teman-teman ya. Mana mungkin gitu ya. Rasanya tak mungkin aku tak mungkin. Welcome, come on inside. Selamat datang, let's enjoy the ride. Oke, mumpung ada sunset kita mau jalan-jalan keluar rumah ya, tempat tetangga. Wah, inilah suasana di Melbourne ya, sangat grey. Oh, itu sekolahan itu kok sudah jadi itu ya, putih ya sekolahnya ya. Saya nggak tahu kalau sekolahnya di situ putih. Jalan-jalan sore di rumah-rumah tetangga di Australia memang bikin tenang ya kadang-kadang ya. Lihat ini, tenang sekali, hanya terdengar burung-burung berkicau, tidak ada siapa-siapa, cuman saya dan kamu ya, kalian ya. Kadang cuma muter komplek aja sudah bikin pikiran tenang dan enak. Inilah enaknya tinggal di Australia, pikiran itu tenang ya. Rumah-rumah di Australia itu memang kelihatan simple ya teman-teman ya, tapi sangat rapi ya. Rumahku tuh pas di pertigaan teman-teman ya, pas di pertigaan. Jadi ada jalanan seperti ini yang agak bahaya ya. Sekarang ini mulai agak rame ini di sini ya, karena jalan-jalannya sudah mulai dibuka dan di situ sudah mulai ada pembangunan apa aku jenenge, supermarket ya. Di sana ada orang, ki enake mlayu ning ndi, di sana ada orang jalan. Enake mlayu ning kono ae wis. Jadi di sini nih, di tempat rumah saya itu ya, depan rumahnya itu running track ya, tempat orang itu berlari-lari ya. Dan revisi buat teman saya yang ada di sini nih, bener. Berarti kalian mbaknya itu mendengarkan ya, bukan blocok nih ya, karena memang keliru ngomong ya. Jadi antaranya rumah di sini itu sekitar antara 10 sampai 15 miliar harganya rumah seperti itu. Ketenangannya ya dijamin ya. Tenang sekali. Di sini saya mau targetkan lari 30 menit. Jalan 30 menit. Jalan 30 menit itu cuma membakar 100 kalori ya. 100 kalori itu piro? 100 kalori ini maling bakwan makan ote-ote loro ya. Padahal sekarang saya kalau makan ote-ote sekali makan sehari 5 ya. Makanya tambah lama tambah gemoy. Oh itu rumah banyak dibangun di sana. Nah, halo, banyak dibangun. Ada orang India jalan-jalan ya, menyapalah ya. Di sana nih mau dibangun sepak bola teman-teman ya, sepak bola. Di situ sekolahan ya, pas di depan rumah saya ini ya, mau ada sepak bola. Jadi kalau ada pertandingan sepak bola dari rumah itu kelihatan ya. Ini runabout. Runabout itu kalau melihat itu yang belok itu yang dilihat itu yang kanan dulu. Mesti yang kiri harus berhenti, yang kanan itu jalan dulu ya. Di sini jalannya sepi ya, enak kalau digunakan jalan-jalan sambil ngobrol. Di sini nih begini nih yang menanam council ya teman-teman ya. Council. Jadi ini tanaman ini, wah, bisa dipakai apa ini ya? Ada bautnya enggak ini? Bawa sekolah bisa enggak ya? Aduh, apa-apa kok digo sekolah. Orang Australia itu rumahnya simple ya teman-teman ya, tapi sangat rapi. Simple dan rapi, tidak perlu begini begitu. Lihat itu warnanya. Andai kata satu perumahan itu harus berwarna seperti ini ya. Ini di Indonesia pasti ikut rapi ya. Nah, ini
kalau weekend begini ya, suasana di komplek tuh agak ramai sedikit ya. Karena apa? Orang-orang pada di rumah. Ini ramenya ya teman-teman ya. Sepinya kayak apa? Nah itu di depan tuh ada orang jalan-jalan ya. Banyak bunga-bunga cantik ya, yang bisa membuat kita tuh bergairah gitu loh. Bersemangat untuk bersih-bersih, bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk mencapai cita-cita begitu. Melihat sesuatu yang bagus-bagus itu inspiring. Bagaimana kita mencapai seperti itu gitu. Kalau teman-teman bagaimana? Di sini kalau sore banyak orang jalan kaki ya. Banyak orang jalan kaki sama bawa jalan-jalan anjingnya ya. Tapi sampai saat ini belum ketemu ya, belum salipan. Ini saya ngos-ngosan karena jalannya agak naik. Kadang saya suka jalan-jalan sore seperti ini ya. Saya suka lihat jalan bunga-bunga cantik-cantik ya di rumah tetangga. Kadang ini menginspirasi kalau kita mau bikin rumah lagi gitu ya. Alah, mau bikin rumah lagi. Banyak saat ini di sini sangat dingin sekali ya. Enak sekali buat jalan sore-sore ya. Di badan jadi hangat gitu ya. Ngos-ngosan saya. Aduh. Orang ya teman-teman ya, tahu-tahu ditanya-tanya kapan berhenti bekerja, kapan meninggalkan rumah, kok ya ada-ada saja ya. Saya pikir bosku ya, tadinya saya bilang apa kamu bosku? Apa did I just found the wrong number? I hope okay, it's alright, nggak apa-apa. Aku pikir bosku ya. Tanya-tanya kapan aku nggak ke rumah ya, jadinya untung aku gak langsung jawab ya. Astagfirullah. Kayak piye toki. Enaknya jalan-jalan di sini nih ya. Trotoarnya luas dan bersih ya. Di sana ada trotoar. Di sini ada trotoar. Kalau biasanya kalau ada matahari yang bagus, sunset itu luar biasa bagusnya di sana teman-teman. Luar biasa bagusnya di sana. Di Australia biarpun sepi itu ya, suasananya itu nyaman ya. Inilah yang membuat saya kerasan di Australia itu. Sekarang kan dulu sepi nggak rasanya. Sekarang udah terbiasa. Akhirnya sepi itu membuat kita nyaman ya. Nyaman. Sepeda motor satu-satunya. Di sini kalau ketemu tetangga itu biasanya cuma senyum dan say hi begitu guys. Maksimal begitu ya. Nggak ada kayak di Indonesia nongkrong sama tetangga gitu, nggak ada. Di sini yang tradisinya kayak ya Indonesia yang banyak party atau selamatan atau hajatan itu ya biasanya itu orang Lebanis ya. Saya dulu punya teman Lebanis ya. Lebanis itu banyak sekali party ya. Begini party, begitu party ya. Yang Holy Communion, yang pokoknya banyak party lah. Orangnya cantik-cantik, kayak ada musik apa itu? Musik tanjidor gitu ya. Terus sekali saya suka sekali sama tradisi orang Lebanis itu ya. Tapi ya boros ya. Tahu nggak, saya pernah dulu waktu saya mau tes nyopir kan, saya bayar orang Lebanis untuk ngajarin saya nyopir ya. Waktu itu berapa tahun ya? 10 tahun yang lalu itu ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu saya bayarnya $45 per jam ya. Sekitar 400 ribuan lah atau 450 ribuan lah per jamnya ya. Kan selalu rusuh ya, di depan itu mesti ada sandal jinjit high heel itu loh, sandal berhak tinggi itu loh, itu selalu ada itunya ya. Saya bilang itu apa toh, kok di sini ada apa sepatu hak tinggi. Dia bilang oh ini sandalnya istriku, ini istri kedua. Istri kedua? Berarti istrinya lebih dari satu dong? Bukan, yang istri yang pertama sudah cerai. Terus
Ya Allah, kaget aku. Istri pertama sudah cerai. Mana mortgage-nya, kan mortgage itu kayak beli rumah nyicil utang gitu ya, berumah utang gitu ya. Mana mortgage-nya belum lunas gitu. Mortgage itu, oh itu loh rumah contoh. Mana mortgage-nya belum lunas sudah menikah lagi. Berapa mortgage-nya? Kayaknya 60.000 gitu ya. 60.000 itu pada karo 600 juta. Uangnya belum terbayar ya katanya. Sudah menikah lagi gitu. Teman-teman, aku kasih lihat ya rumah. Ini kita mau jalan-jalan di rumah. Ya Allah, apa iki? Di rumah apa kejenenge? Rumah contoh ya teman-teman ya. Ini rumah contoh, makanya pagarnya pagar putih. Nggak tahu nanti akhirnya pagar apa. Itu depositnya 48888 kuwi piro? 159.900 piro kuwi? Oh, sebenarnya di sini bagus-bagus sekali ya teman-teman ya. Mewah. Kita ke tempat yang kemarin itu ya. Kemarin itu ada teman-teman. Ada pegawai yang nesuan ya. Jadi saya nggak berani ambil video nanti dimarahi. Wah, ini apa ini? Bagus sekali. Henley Balmora namanya ya. Aduh. Kadang itu ya kerja capek seharian ya teman-teman ya. Kita keluar jalan-jalan, keluar komplek itu bikin kita fresh lagi ya. Oh, di situ itu ada kantor pos toh. Saya tidak tahu kalau di situ ada kantor pos. Coba lihat di situ. Wah, Home Buyer Center ya. Ini yang bikin rumahku ini nih itu Home Buyer Center. Keren. Rumah-rumah di sini itu mirip sekali ya teman-teman ya. Tapi enak sekali dilihat. Tidak ada abang hijau kuning putihnya itu nggak ada. Enak sekali dilihat di mata, segar. Itu 350 juta diskon. Apa ini? Harganya ya. Dulu kita kantornya cuma di sini ya. Di dalam tuh nggak ada dulu. Oh, itu calon bisnis parknya di situ ya. Sunset, kita mau cepat-cepat ke sana mau lihat sunset ya. Ini adalah park. Apa ini di kafe ini? Luxury cafe ini ya. Warung iki guys. Secara warung Australia kayak ngene iki botol kopi kayak ngene guys. Hah? Kayak piye toki? Ayo melaku ke sana. Tuh udah tinggal di sini bertahun-tahun masih penasaran teman-teman. Ya, jadi inilah yang penasaran ya. Seperti apa kehidupan di Australia? Ya ini kehidupan mantan TKW ya. Perjuangan keras, kerja siang dan malam. Ini kayak di Indonesia yang nggak bisa lapuk itu loh, apa jenenge? PVC ya, di luar kasih PVC itu bagus. Zamannya zaman AI itu sudah mulai ada sunset, sudah cantik sekali di sana ya. Kita mau lihat sunset ya teman-teman ya. Sip. Bunga ya, api-api kok ngene iki. Ada bunga sing gak iso dhuwur, enek sing bunga sing gak iso cendek. Wah. Di sini malam cepat sekali sepi ya, beda dengan Indonesia. Di sini jam 7 anak-anak harus tidur. Ya, jadi biar besok bangunnya gampang. Di sini anak sangat disiplin ya. Banyak sekali murid-murid saya itu yang zero screen ya. Jadi seberapa banyak mereka boleh melihat HP, TV itu berapa? 0 ya. Saya lihat halaman rumah orang-orang di sini ya. Saya bikin adem di mata. Di sini saya pertama kali jalan di sini, biarpun saya cuman jalan 5 menit dari rumah. Nggak pernah saya jalan lewat sini ya. Ini baru pertama kali. Tembusnya di mana saya nggak tahu, jalan saja. Aduh,
rumah-rumah di sini mungkin mirip ya. Ya nggak mungkin, memang mirip ya. Mirip sekali. Wah, api-api mendapat pote. Ya. Wah, kadang jalan di sekitar rumah itu ya. Di Australia bukan soal tempat-tempat yang mewah ya. Tapi tentang belajar bersyukur. Hal-hal sederhana yang dulu cuman ada di TV-TV ya. Dulu saya mikirkan seperti itu yang ada cuma di TV-TV teman-teman ya. Mana mungkin gitu ya. Rasanya tak mungkin. Tak mungkin aku. Tak mungkin, tak mungkin. Itu sunsetnya seperti itu. Indah. Wah. Sunsetnya indah sekali ya. Seperti di balik pagar rumah Australia itu ya. Terlihat biasa ya, ternyata banyak sekali cerita tentang kerja keras, ketenangan dan hidup yang berjalan pelan tapi pasti. Wah, indahnya ya Allah. Jam segini nih indah sekali nih. Ah. Itu beautiful. Apa itu? Apa itu? Ya Allah, indah sekali. Sangat bersyukur ya yang tinggal di rumah ini ya. Itu lihat itu teman-teman, sunsetnya indah sekali. Astagfirullahaladzim. Ternyata bahagia itu bukan tentang banyak uang ya. Kadang cuma jalan sore, lihat bunga di depan, lihat sunset dan rumah tetangga sambil menghirup udara segar, itu sudah bahagia ya. Lihat itu ya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah ya Allah. Hidup di luar negeri itu mengajarkan satu hal, yaitu rumah besar belum tentu ramai, tapi hati yang damai dan selalu terasa hangat ya. Apalagi kalau ditemani dengan teman-teman semua ya. Astagfirullah. Kayak piye toki. Kadang yang bikin kangen Indonesia itu bukan tempatnya ya, tapi tentang suara tetangga. Pampur. Itu yang bikin kita itu kangen dengan Indonesia ya. Rumah-rumah di sini mungkin mirip ya, tapi cerita dan perjuangan setiap orangnya tuh di dalamnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Kadang saya suka mikir ya, dulu pengen banget hidup di luar negeri. Sekarang malah belajar menikmati hal kecil yang dulu tidak pernah saya perhatikan ya. Melihat halaman rumah-rumah di Australia itu ya, yang sangat rapi begitu, bikin saya sadar ketenangan itu juga perlu dirawat, sama seperti taman. Tidak semua yang terlihat tenang itu hidupnya mudah teman-teman ya. Kadang-kadang senyum yang paling tenang datang dari orang yang paling capek. Di sini nggak ada orang yang ikut campur dalam urusan tetangga, itu nggak ada ya di sini. Tapi justru mengajarkan arti menghargai privasi dan kedamaian. Makanya saya tidak suka membuat vlog yang ada orangnya, orang sini gitu ya. Karena di sini orang suka privasi dan kedamaian, tidak ingin yang namanya seperti ini ya. Kenapa saya seperti ini? Saya ya kangen Indonesia. Banyak orang yang pengen tahu bagaimana keadaan saya di sini begitu ya. Kok enek matahari api kayak ngono ya astagfirullahaladzim. Jam segini bagus-bagusnya ya itu ya matahari. Wah, lama-lama terbenam. Sunset di Australia. Kata orang ya, habis jagongan guys sama tetangga ya toh. Jagongan
Ada kayak gini, jambu ini makanan orang Aboriginal ya. Mau saya coba. Bisa dimakan nih. Katanya boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Belum tahu dia. Juicy, manis. Ini makanannya orang asli Australia ya. Orang original Australia ya. Berries. Kadang saya itu terlalu sibuk ya, terlalu sibuk mengajar, terlalu sibuk kerja ya, sampai lupa menikmati indahnya sore hari seperti ini ya. Padahal kalau dinikmati sore hari itu, di sini nih kita itu ya teman-teman ya, kalau weekday Senin sampai Jumat itu kita kerja ya, kerja. Sabtu sama Minggu kerjaan apa kita ya, kerjaan rumah, ya jeboli suket, ya bersihkan rumah, nyuci baju begitu. Nggak ada habisnya coy. Tapi apa? Jangan lupa bersyukur ya toh. Iya toh guys, kita ya toh kok. Ireng kabeh rakyat toh. Hah? Ireng kabeh rakyat toh iki. Di sini kalau ada orang yang mulai ngungkal keris ya, ngungkal keris ya, mengasah gaman weapon ini senjata, mulai marah ya, karena terdeteksi dengan kamera termasuk dalam video gitu ya, mulai marah melihat begini ya, saya langsung, kan modelnya saya kan ingah-ingih ya modelnya, orangnya saya modelnya kan ingah-ingih kayak apa namanya. Quirky ya. Gila ya, rumah cantik itu belum tentu hidupnya sempurna teman-teman ya, belum tentu ya. Kebanyakan mungkin ya ada kehidupan yang mereka tidak upload ya. Dulu itu ya saya pikir ya hidup di luar negeri itu penuh dengan kemewahan gitu ya, penuh dengan pokoknya kemewahan, kenikmatan gitulah ya, kenikmatan dunia gitu ya. Ternyata setelah saya hidup di luar negeri, penuh dengan pekerjaan ya. Penuh dengan pekerjaan, kerja demi untuk bertahan hidup dan membayar cicilan. Itulah kenyataan ya. Kenyataan kerja di luar negeri itu seperti itu. Semakin dewasa itu saya semakin sadar ya, bahwa hidup tenang itu lebih berharga daripada hidup yang terlihat sukses.